Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu berada di channel saya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu konten-konten di channel saya. Terus kemudian saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu memberikan komentar-komentarnya di channel saya. Oke. Dan terima kasih juga spesial buat teman-teman yang sudah mengklik tombol gabung di channel saya ya, untuk langganan di membership di channel saya. Oke. Ya, kali ini saya akan membahas masalah ini ya. Masalah permainan shredding gitu. Jadi saya sering membaca di komentar-komentar yang ada di konten saya itu, seringkali menanyakan, Bang, itu kalau misalkan kita bermain cepat seperti itu butuh waktu berapa lama? Nah, jadi berdasarkan dari itu kita kupas ya, sebenarnya kita bermain seperti itu prosesnya bagaimana. Terus kita bahas juga shredding itu seperti apa gitu. Jadi sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada kekurangan atau ada yang kurang pasnya, jadi teman-teman silahkan memberikan masukan di komentar di video ini. Oke. Jadi saya juga bisa menambah wawasan, mungkin ada beberapa hal yang belum saya ketahui gitu ya. Ya. Jadi karena kita sesama manusia sifatnya adalah saling belajar kan. Oke. Ya. Jadi yang saya tahu, kalau misalkan kita mencari arti katanya shredding itu ya. Shredding itu adalah merusak ya. Tapi kalau misalkan di permainan musik, di alat musik misalkan gitar gitu ya, itu adalah bermain secara teknikal ya. Shredding itu bermain secara teknikal. Jadi mungkin menggabungkan beberapa teknik, atau mungkin juga bermainnya itu butuh konsentrasi yang tinggi, apa ya, dengan nada yang lebih banyak gitu ya. Oke. Terus yang kita mainkan itu sebenarnya meliputi apa saja gitu ya. Seperti pada umumnya kan, mungkin dari teknik picking, terus kemudian teknik legatonya, terus kemudian teknik tapping, pokoknya teknikal lah. Terus kemudian sweep juga bisa, seperti itu. Nah, terus kemudian untuk mencapai seperti itu kita harus bagaimana? Terus untuk mencapai semua teknik itu, cara latihan kita seperti apa? Nah, sebenarnya seperti ini. Misalkan orang bermain teknik picking gitu ya, itu apa ya, sudah ada polanya ya teman-teman. Dan pola itu tergantung dari orang menciptakan pola itu tergantung dari referensi apa yang dia dengar, terus kemudian seberapa pengalamannya, terus kemudian juga belajarnya seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi pola-pola yang dibentuknya ya. Jadi misalkan orang main seperti ini ya, nah ketika kita mendengar seperti itu, oh ini sepertinya saya pernah belajar pola yang seperti ini misalkan gitu. Nah, terus kemudian cuman beda nada dasarnya. Nah, paling enggak kalau misalkan teman-teman sudah belajar seperti ini, pola seperti ini, kalau ketemu yang di telinga itu kira-kira polanya seperti itu, nah kita tinggal menyesuaikan nadanya itu di mana, terus mainnya di mana, seperti itu. Nah, kita salah satunya perlu mempelajari pola-pola seperti itu. Terus kemudian bermain sweep ya, misalkan sweep ini misalkan dari 3 nada ini ya, misalkan 4 nada ini, berapa kemungkinan bisa dimainkan menjadi sebuah lick gitu ya, berapa kemungkinan.
banyak sekali. Jadi tergantung nanti 1, 2, 3, 4 nada ini diisi dalam berapa birama. Nah itu sangat mempengaruhi juga. Nah PR-nya berarti selain kita belajar tekniknya, kita juga harus belajar biramanya, birama, terus kemudian belajar ketukannya seperti itu. Jadi kita nggak intinya bukan cuman belajar cepatnya aja. Jadi teori untuk menerapkannya itu juga perlu begitu. Terus kemudian, nah satu lagi, intinya bukan cepatnya. Jadi pertama kita belajar jangan cepatnya. Jadi misalkan satu senar aja, misalkan kita jangan ngejar cepatnya ini dulu, tapi kita nadanya tidak jelas, mending kita bermain pelan dulu tapi dengan nada yang sangat jelas, itu lebih bagus. Seiring tekun dan rajinnya teman-teman berlatih, terus kemudian latihannya step by step dari pelan ke cepat, pasti nanti akan terbentuk kecepatan. Ya, kecepatan kita bermain terus dengan nada yang bersih seperti itu. Jadi ini penting teman-teman. Jadi silakan dicatat. Yang penting satu, bukan cepatnya ya. Jadi bukan cepatnya. Jadi cepatnya nanti itu adalah sebuah proses. Nah, terus berapa lama saya bisa bermain cepat? Nah, seperti itu. Atau pertanyaan, berapa lama saya bakalan bisa bermain seperti itu? Jadi seperti yang teman-teman lihat, misalkan orang bermain dengan bagus, dengan cepat gitu. Nah, ini saya share pengalaman teman-teman. Jadi sekitar tahun 80-an atau 90-an ya. Jadi itu ada gitaris senior ya di Surabaya itu, namanya Om Agung Girang ya. Jadi bandnya dulu namanya One Way ya. Terus sekarang orangnya itu nggak tahu masih bermain gitar apa tidak. Cuman saya lihat di Facebooknya itu beliau sudah aktif di gereja gitu ya. Jadi mungkin sebagai pendeta gitu mungkin. Nah terus beliau itu pernah menerbitkan buku waktu itu, judulnya kalau nggak salah itu teknik gitar apa-apa gitu loh ya. Jadi waktu itu harganya dijual 12.000 kalau nggak salah. Nah terus kemudian saya beli, terus kemudian saya baca di salah satunya yang sampai sekarang saya ingat itu pertanyaan seperti itu tadi yang teman-teman tanyakan. Jadi murid-muridnya Om Agung itu tanya, berapa lama bisa bermain seperti itu ya, seperti itu. Terus jawabannya Om Agung kalau nggak salah itu seperti ini, jangan tanya berapa lama kamu akan bisa, tapi seberapa lama atau seberapa betah kamu intens untuk berlatih ya, berlatih rutin itu seberapa lama. Nah itu jawabannya seperti itu. Nah jadi mungkin kita simpulkan, jadi keberhasilan nanti tergantung seberapa rajinnya kita berlatih gitu. Nah terus kemudian setelah ada jawaban seperti itu, kalau misalkan saya comparekan, ada beberapa pertanyaan lagi seperti ini. Saya pernah juga di beberapa konten di video saya ada pertanyaan, katanya gini, saya sudah berlatih tiap hari sampai 4 jam tapi kok rasanya seperti ini ya, nggak ada kemajuan. Nah seperti itu mungkin perlu kita evaluasi. Jadi latihannya seperti apa, terus apa ya, perencanaannya. Jadi apa ya, ibaratnya sekolah itu kurikulumnya, latihannya seperti apa, terus ngaturnya seperti apa, yang dilatih itu apa saja gitu. Soalnya saya juga pernah terjebak ya, sehari 4 jam juga ya,
Pokoknya antara jam 8 sampai jam 12 istirahat itu makan sama sholat ya. Oh, bahkan lebih berarti. Makan, sholat, terus habis gitu eh, saya lanjut setelah sholat lagi sampai jam 5 sore. Oh, berapa jam itu? Sekitar 8 jaman mungkin ya. Nah, itu saya juga merasa nggak ada perkembangan gitu. Nah, terus kemudian eh, ya waktu itu nggak ada yang membantu evaluasi apa salahnya gitu. Tapi pada saat saya latihan pakai gitar akustik, nilon ya, senarnya nilon, terus jarak antara senar ke fretboardnya segini. Nah itu salah satunya itu. Tiap hari latihan seperti itu. Saya tapi kok nggak merasa nggak ada kemajuan. Nah mungkin yang dialami teman-teman juga seperti itu. Nah makanya kalau misalkan mengalami seperti itu, kita perlu riset atau planning ulang, atau paling enggak teman-teman mesti konsultasi ke teman yang sudah bisa, atau ke orang lain, atau ke saudaranya, kemanapun terserahlah itu. Jadi untuk mengevaluasi, ceritakan aja, saya latihannya kayak gini tapi kok nggak ada kemajuan. Nah nanti teman pasti membantu evaluasi, yang teman-teman yang sudah berhasil pasti membantu evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi memang aspeknya itu banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau disiplin untuk mengejar bermain speed tapi yang bersih, kita salah satunya harus mencintai metronom, harus mengerti nilai-nilai nada dalam satu ketukan gitu. Ada yang 4 ketukan, 6 ketukan dan sebagainya ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita sambung lagi konten saya seperti ini, jadi simak terus teman-teman di channel saya. Oke, terima kasih ya sudah menonton mulai awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe sama klik tombol loncengnya. Oke, jadi setiap saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.